Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka surah Hud, surah ke-11 ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kejadian. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak masalah. Begitu banyak peristiwa, begitu banyak kesulitan, juga begitu banyak keinginan. Dan Allah menghadiahkan kepada umat manusia salah satu hadiah yang paling mahal adalah kesempatan berdoa. Banyak disia-siakan oleh kita sendiri dengan satu, jarang berdoa, dua, tidak membiasakan berdoa. Saya ingin memperlihatkan bahwa banyak sekali peristiwa luar biasa terjadi sebab doa seorang manusia. Ada orang-orang yang hidupnya datar. Nggak ada yang crazy gitu loh, nggak ada yang membuat orang menjadi biasa aja. Itu karena biasanya dia tidak berdoa gitu, jarang berdoa gitu. Orang-orang barat bilang make a wish, please make a wish. I have no wish. Ayo buat dong, apa sih yang kamu mau, cita-cita kamu apa? Ada. Nah, lewat surat Hud kita buka pelajaran kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa peristiwa mega, peristiwa yang begitu dahsyat, peristiwa yang begitu hebat, peristiwa yang begitu luar biasa ternyata diawali dari doa. Inilah cerita awal Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita perintah. Perintah Allah atau wahyunya Allah kepada Nabi Allah siapa? Nabi Allah Nuh. Agar Nabi Allah Nuh membuat bahtera. Dan kiranya inilah bahtera besar pertama yang dikreat oleh manusia di muka bumi ini. Bahteranya Nuh. Pembuatan atau perintah untuk membuat perahu ini nanti ada kaitannya dengan peristiwa yang juga besar banget, dahsyat sekali, luar biasa, sepanjang sejarah manusia dikenang. Beberapa waktu setelah pembuatan perahu ini terjadilah banjir besar sepanjang zaman yang belum ada hingga hari ini bandingannya. Yang saya ingin mau katakan kepada kawan-kawan semua adalah ada perintah membuat perahu, kemudian ada banjir besar banget yang diabadikan oleh sejarah bahwa itulah yang mengubah peta dunia hingga hari ini. Ternyata itu dipicu atau diawali dari sebuah doa. Anda berpikir kita ini ada hari ini di muka bumi ini, apakah bukan karena sebuah doa? Sebuah doa. Gara-gara doa satu orang yang namanya Adam alaihissalatu wassalam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam berdoa meminta ampun, akhirnya lahirlah kita semua hari ini. Peristiwanya sama, backgroundnya kurang lebih sama,
Relatif insya Allah sama, tapi berbeda. Setan keluarnya makian, setan keluarnya cacian, setan keluarnya adalah dendam kesumat, setan keluarnya adalah amarah, setan keluarnya adalah emosi. Tetapi we have to look, kita harus melihat apa yang keluar dari seorang Adam alaihissalatu wassalam. Yang keluar dari seorang Adam alaihissalatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa kemudian membuka pintu-pintu keajaiban yang begitu banyak. Doa membuka berbagai opportunity yang begitu banyak. Doa membuka betul-betul berbagai kemungkinan-kemungkinan baru yang akan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sambil jalan, insya Allah. Lebih baik jangan ada yang WA-an, konsentrasi. Karena ini menarik. Respons. Hari ini saya bicara respons. Respons seorang umat manusia. Respon apalagi dia adalah seorang hamba Allah. Respon dia adalah seorang umatnya Nabi. Yang pertama adalah doa. Saya berharap respon inilah yang senantiasa keluar dari saudara-saudara semua. Apalagi untuk sesuatu yang sifatnya belum pasti, atau terhadap sesuatu yang sifatnya kotor, menjijikkan, harusnya membuat kita marah. Sebut misalkan kampung kedatangan seorang pelacur. Apa respon Anda semua? Respon Anda semua ini saya mau adalah doa. Masya Allah, setelah dia kemana-mana, hari ini dia ada di kampung kami. Ya Allah, jadikan dia salehah di kampung kami. Keren. Keren gak? Ada orang ditangkap KPK, rasain mampus lo. Belagu sih lo jadi orang. Itu bukan respon yang dikehendaki oleh saya. Emang Ustadz siapa? Lah gue guru lo. Emang gak nganggap. Itu bukan respon yang dikehendaki oleh guru-guru kita, yang nanti muaranya adalah ke para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Lihat bagaimana Nuh alaihissalatu wassalam pengen marah. Perhatikan, lihat ayat sebelumnya 26. Wa uhiya, dan diwahyukan kepadanya, yakni kepada Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Allah melarang, responnya adalah berupa kesedihan. No. Uangmu dicuri, doa. Itu bukan respon. Itu bukan respon yang dikehendaki. Harus diputusin pacar. Terus itu bukan respon. Oh, dia merebut usaha saya, itu bukan respon. Dia tidak menyukai saya, itu bukan respon. Dia tidak mencintai saya, itu bukan respon. Ngelihat rumah mewah, saya kayaknya nggak mungkin punya rumah itu bukan respon. Ngelihat iPhone bagus, ya Allah, dari sejak handphone ada sampai sekarang, kayaknya nggak mungkin saya bisa punya kayak gitu. Itu bukan respon. Ngelihat orang hamil, enak amat dia hamil, gue belum hamil, itu bukan respon. Terjemahannya juga bisa, kul itu adalah katakanlah wahai Nuh. Jadi responnya respon biasa saja. Bukan respon orang yang lonely, orang yang terusir, orang yang terzalimi, orang yang kemudian terbuang, orang yang merasa ditolak.
lalu kemudian muncullah kesedihan dan kemarahan, nggak bisa. Nabi Allah Yunus dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia bersedih, karena dia kecewa, karena dia marah-marah. Umatnya ini kok nggak dengar-dengar gitu loh. Gara-gara ngomong begitu diceburin ke laut, Pak. Iya, bahaya emang kalau jadi ustadz baper. Oh, betul. Nabi Yunus baper dia. Pendakwa dan kita semua di semua level, di semua tugas, di semua bagian, di semua posisi harusnya tough, tangguh. Kita diusir oleh guru kita gara-gara kita tidur, gara-gara kita ngantuk. Respon kita apa? Ntar gue racunin tuh guru. Bukan itu respon yang diinginkan. Harus tangguh. Hari ini aku diusir oleh guru, besok aku harus dihadiahkan aplusan oleh guru. Diumumkan prestasi terbaik. Wah, Saudara Mansur. Wah, orang padahal ngelihat dia bukannya diusir dulu. Dari semester 1 sampai semester 2 sakit-sakitan terus. Nggak ada prestasinya, tapi di ujung bagus. Nabi Adam kemudian dijuluki oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mustafa, the chosen one. Innallaha astafa Adama. Allah memilih kemudian Adam sebagai apa? Sebagai yang terbaik di semesta. Orang pertama yang terbaik. Padahal dialah orang yang pertama yang terusir. Dialah orang yang pertama diusir. Bahkan diusirnya bareng-bareng setan. Maka Yusuf Mansur belajar tuh, belajar. Padahal mendidih. Siapa yang nggak mendidih? Gemertek, siapa yang nggak gemertek? Tapi ya udah, masak mie aja pakai cabe. Beres udah. Kayak saus udah. Telur atau ceplok pakai daun cesim beres. Nah, pesan es kelapa pakai susu udah gagal udah six pack. Ya daripada gue mecahin pintu orang, daripada gue hajar orang, itu tuh gemertek begini, bayangin coba. Tapi Allah bilang fala tabtais. Kalau hari itu Nuh kemudian menunjuk tangannya ke langit, jedar, dan Nuh minta dimusnahkan semua, maka tidak akan pernah ada kita. Asik. Betapa bahayanya kita orang. Saya ditolak sama perusahaan ini, hancurkan ya Allah. Bahayakan. Di sana ada orang saleh. Di sana ada ibu yang sedang berusaha untuk mencari rezeki untuk susu anaknya karena dia tidak bersuami. Lalu dia bekerja di pantry perusahaan itu, lalu Anda sembarangan. Responnya harusnya doa. Saya masih ingat sama Ustadz Sani di Al-Azhar. Kita ngaji, musik bundang. Udah itu musik kayak jamaah responnya apa? Menggunjing. Jamaah responnya apa? Mengeluh. Atau ada pengajian nih. Menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Lalu apa yang saya lakukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Saya mendatangi jendela dan saya buka. Lalu saya bilang sama jamaah semua, ikutin saya. Kita baca Fatihah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadiahkan kita suara itu, membuat suara itu tidak terdengar oleh kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah berlangsung, hujan segede-gedenya. Berhenti dia. Ini nyata, nggak bohong gua. Tuh saksinya tuh sana itu.